Tapi hari ketiga observasi Dara langsung bilang, kami mau sekolah di sini. Assalamualaikum teman-teman sahabat kami semuanya. Jumpa lagi dalam program podcast bersama Alam. Tentunya kita kali ini akan membahas hal-hal yang seru nih teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya nih yang penasaran gimana cerita kita dan sekolah alam itu seperti apa, kita akan tanya nih. Salah satu narasumber kita adalah orang tua murid dari sekolah alam itu sendiri tingkat SMP ya Bunda ya? Iya. Benar. Kali ini kita ada narasumbernya bersama Bunda Dara, atau disapa siapa Bun? Kalau Dara sering panggilnya Aja, tapi boleh Bunda Dara atau Bunda Aja boleh juga. Bunda Dara atau Bunda Aja. Kok nama aslinya Bunda? Siti Hajar. Siti Hajar. Jadi biasanya dipanggil Bunda Aja. Iya. Gimana kabarnya Bunda Aja? Kesehariannya apa sih Bun? Alhamdulillah kabar baik Miss Nailan. Terima kasih loh sudah diundang ke sini. Saya itu ibu rumah tangga dan ibu pekerja juga. Saya bekerja di Fakultas Pertanian Universitas Kuala sebagai tenaga kependidikan. Sebagai tenaga kependidikan. Jadi Iya. Bunda Aja ketemu dengan sekolah alam itu gimana dong ceritanya Bunda? Sebenarnya sih tahu Kafis itu sudah lama ya, sejak Dara SD kan sering lewat nih di depan sini. Oh iya, Bunda Jadi tinggalnya Bun? kami tinggalnya di Blangkrum, jadi Dara SD-nya itu di Imasen sebelah sana. Jadi awalnya tuh sering lihat ke sini, cuman yang tertulis di situ PAUD TK. Jadinya mikir, oh SD nggak ada nih, SMP nggak ada nih. Jadilah kemudian setelah SD Daranya mendaftar ke sekolah negeri. Jadi kemudian satu dan lain hal, kayaknya Dara harus cari sekolah baru. Nah baru teringat, aduh kenapa nggak nanya ya, kali aja di Kafis ada nih yang cocok untuk Dara dan setingkat SMP. Makanya terakhir kami ke sini berkunjung, kemudian lihat-lihat, kemudian 3 hari observasi. Awalnya Dara nggak mau nih. Mungkin karena di sana kan di sekolah umum rame ya, tiba-tiba datang ke sini nggak terlalu rame di sana. Tapi hari ketiga observasi Dara langsung bilang, kami mau sekolah di sini. Jadi akhirnya pilihannya tetap karena Kak Dara setelah 3 hari observasi lalu memilih sekolah alam. Iya. Ada nggak Kak Dara cerita Bunda kenapa akhirnya dia memilih sekolah alam? Gak tahu, temannya katanya asik di sini, kayak berasa nggak sendiri. Kemudian juga miss-missnya tuh senang bercerita, karena Dara aslinya tuh suka cerita, dia bisa cerita aja. Jadi makanya ketika ada yang Dara pengen cerita dan kemudian ada teman ngobrol entah hal-hal apa, itu Dara udah happy tuh. Makanya jadi senang di sini. Berarti karena teman dan seneng karena fase-fasenya juga seru untuk diajak bercerita ya. Iya, betul. Karena Kak Dara sendiri berarti senangnya public speaking ya Bun ya? Aslinya demikian sih, cuman karena riwayat Dara kan masih juga belajar bicara juga masih belum selesai. Jadi senangnya karena mungkin ya waktu Dara kecilnya itu pingin paling bercerita, cuman karena keterbatasan jadinya ada cerita-cerita yang belum terluapkan, belum sempat bercerita ke orang. Nah begitu bisa bicara, jadi ingin langsung banyak cerita. Jadi selama Kak Dara ada sekolah ini, berarti di sekolah alam Kafis berarti belum sampai setahun ya? Iya. Ini kan semester 2 berarti ya Bunda ya? Iya, kemarin pindahnya di semester 2, di semester 1 kelas 2, hampir di tengah semester 1 sih. Kira-kira Bunda dan mungkin ada Abi di rumah yang merasa apa sih perubahan selama Kak Dara bersekolah sini, ada nggak perubahannya Bunda? Berubah banyak ya. Jadi lebih bersemangat sih untuk sekolah. Jadi lebih bersemangat karena kalau misalnya ada sesuatu yang nggak bisa ke sekolah itu kayak sedih. Jadi kayak misalnya aduh harusnya kami sekolah lah, kami pengen ketemu sama teman kayak gitu, pengen ketemu sama miss-missnya. Jadi kayak kangen sekolah tiap hari itu rasanya Dara. Ada cerita cara keseruannya kenapa ya? Mungkin di sekolah karena atau sering keluar outing kelas, atau misalnya sering
banyak ceritanya, pelajarannya nggak terlalu susah. Ada nggak cerita-cerita seperti itu, Bun? Tapi mungkin lebih ke aktivitas yang cukup beragam sih, Miss. Jadi di sini kan ada juga Green Lab tuh. Ya benar. Jadi nanti ada yang menanam misalnya, itu juga apa ya, Dara jadi senang sih dengan kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Jadi nggak selalu di kelas kayak gitu. Jadi apa ya, itu yang bikin semangat sih, Miss. Yang Berarti Kak berbeda. Dara tuh senangnya belajar di luar, jalan-jalan, bisa nggak jadi. menetap di dalam kelas ya? Iya, Bun, ya? tidak selalu gitu. Sama ini pengalaman Bunda berinteraksi sama guru dan pihak sekolah bagaimana? Ada nggak kendala atau apa kayak gitu yang Bunda rasakan, keluhan-keluhan atau kendala-kendala yang selama ini berinteraksi dengan guru atau fasilitator? Kalau di sekolah alam kan kita sebutnya fasil ya, Iya. atau fasil itu fasilitator. Gimana Bunda? Ada nggak kendala-kendala? Sejauh ini enggak sih, Miss, karena saya tipenya kan terbuka. Misalnya kalau misalnya saya pingin ngobrol, misalnya dengan wali kelas, bahkan misalnya dengan Bunda sebagai pimpinan sekolah, itu saya mungkin akan buat janji. Misalnya dulu dengan Miss Yuni, dengan Miss Nurul, misalnya, Miss ada sesuatu nih yang mau saya ceritakan tentang Dara. Jadi saya ingin tidak ada miss antara sekolah dan orang tua. Benar. Misalnya ada kejadian di sekolah, kemudian orang tua tidak tahu, atau sebaliknya apa sih yang dilakukan di rumah sementara sekolah nggak tahu. Jadi hal-hal yang menurut saya itu penting harus dikomunikasikan. Jadi sekolah jadi tahu apa yang ada di rumah, kemudian yang di rumah juga apa yang terjadi di sekolah itu kami selaku orang tua juga harus tahu. Dan juga mendukung sih Iya. pendapat itu bahwa orang tua dan fasil yang di sini Iya. harus saling berkolaborasi, berinteraksi Iya, nih betul. untuk perkembangan anak. Pastinya nggak hanya fasil yang bekerja, tapi orang tua juga. Tapi bukan orang tua juga yang bekerja, tapi fasil juga. Fasil juga. Jadi ada kesinambungan benar, ya, Miss. Bun ya. Iya, ada sinkron ya antara di rumah Ya dan di benar-benar. sekolah. Nah juga sebagai fasil di sekolah alam itu apa namanya? Ada nih kita namanya setiap bulannya ya pastinya. Iya. Ada pertemuan parents ya kan? Pertemuan parent yang pastinya kita ada membahas perkembangan anak. Itu setiap bulannya itu pasti ada. Iya. Ya kan Bunda? Menurut Bunda hal apa sih yang bikin sekolah alam Kafi saja beda dari sekolah yang lain? Banyak sih. Banyak, Miss. Yang berbeda mungkin dari tampilan sekolah juga kelihatannya lebih hidup, lebih dekat dengan alam juga. Misalnya di sini ada banyak pohon-pohon juga, kemudian juga anak-anak ada sih seragam, cuman kalau mau berpakaian mau bebas ya silahkan kayak gitu. Tapi ada tetap hal apa ya, kekhasan dari Kafis itu sebagai sekolah alam. Mungkin anak-anak ketika berpakaian bebas mereka harus ada rompi misalnya, harus ada topi, name tag segala macam, dan itu kan yang membuat mereka tetap berpakaian bebas tetapi tetap membawa simbol-simbol dari Kafis itu tetap ada. Kemudian juga dari segi kurikulum ya, menurut saya setiap anak itu kan berbeda. Karena bedanya dengan sekolah umum, kalau sekolah umum kurikulum dari sekian anak yang ada di kelas itu sama aja. Sementara di sini mungkin akan disesuaikan dengan minat bakat anak, kemampuan anak. Jadi lebih fleksibel ya. Jadi nanti juga misalnya si anak kayak orang tua juga, saya pikir di sini juga terbuka. Misalnya ada orang tua yang punya harapan anak saya pengen jadi ini nih, sepertinya mungkin keterampilan ini bisa diasah di sini dan ini bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Jadi mungkin itu yang berbeda. Dan kemudian juga mungkin yang tadi ya, kegiatan outing itu lebih banyak sehingga anak juga apa ya, memiliki pengalaman yang lebih luas ketika mereka berpergian. Jadi ilmu-ilmu dan wawasan dari luar itu bisa lebih banyak mereka dapatkan dibandingkan dengan sekolah yang banyak belajar di ruang kelas gitu, Miss. Terkejut nggak Bunda pas pertama kali datang ke sekolah Kafis?
kok kecil kali tempatnya, mana ruang kelasnya, kok nggak ada ruang kelasnya pertama kali Bunda datang. Iya. Tuh gimana perasaannya Bun? Agak terkejut, tapi kemudian kan ngerasa kayak gini, yang penting kan anak-anak cukup ruang ya. Mereka misalnya mau belajar di pustaka, ada pustaka, kemudian mereka kalau misalnya ada cooking class juga kita punya dapur misalnya kalau mau menanam kita ada tamannya gitu-gitu. Sementara olahraga juga halamannya cukup, tapi mungkin idealnya mungkin kalau bisa lebih luas ya mungkin akan lebih asik juga. Cuma dengan apa ya, keterbatasan yang dimiliki sekolah alam Kafis ini juga rasanya sudah mencukupi sih. Benar ya Bun ya. Berarti nggak terkejut kali ya melihat Enggak terlalu melihat terkejut ini ya. Iya. Karena sebagian orang tua pasti berpikir, gitu. kok nggak ada ruang kelasnya ya, kok nggak ada ininya ya, kayak gitu. Pasti kan ada sebagian orang tua berpikir kayak gitu. Iya. Karena menurut mereka fasilitas belajar anak itu harus memadai kayak gitu di dalam ruang kelas. Mungkin seperti itu yang mereka bayangkan untuk fasilitas. Padahal sebenarnya fasilitas itu gimana kita cara menambahkan minat bakat mereka, keterampilan mereka. Yang seperti Bunda Dara bilang tadi, pelajaran ini kita asah bisa kita bawa keluar gitu, ke outing class kemana gitu ya, punya pengalaman juga kan kita keluar. Nah ini terakhir Bunda, apa pesan dan kesan yang ingin disampaikan ke masyarakat terutama ayah bunda yang sedang mencari sekolah? Kesannya dulu ya. Kalau kesannya sekolah alam Kafis dengan kurikulumnya yang istimewa untuk anak-anak kita yang semua anak istimewa. Jika ada orang tua yang mau mencari sekolah tempat yang dekat dengan alam dan kemudian anak-anak ayah bunda mau diperhatikan dengan baik, saya pikir sekolah alam bisa menjadi salah satu target ayah dan bunda. Untuk pesannya semoga ke depan juga Kafis, guru-guru di sini, Miss, Fasil dan semuanya semakin bersemangat ya, bersemangat untuk membentuk karakter anak-anak kita, memberi ilmunya seperti itu. Iya, terima kasih Bunda karena sudah pesan kesannya tuh sangat baik ini. Gaya Bunda dan sahabat Kafis semuanya nih, yang penasaran tentang sekolah alam itu seperti apa? Apakah dia belajar di hutan? Apakah dia selamanya di hutan? Tidak seperti itu juga ya Bunda ya. Tidak seperti itu ya, namanya sekolah alam itu sekolah yang seperti biasanya, hanya saja dia pendekatan dengan alamnya aja kayak gitu. Dan pendekatan kan alam itu tempat kita di mana mencari ilmu juga ya. Dan tetap ini ya, tetap mengikuti kurikulum umumnya ya. Benar, tetap mengikuti kurikulum pemerintah. Iya benar. Jadi jangan takut ya Bunda, ini sekolah apa nih? Sekolah apa nih punya kurikulum sendiri, legal nggak dia? Pastinya dia punya yang namanya jaringan sekolah alam Nusantara. Jadi Bunda jangan perlu takut kayak gitu. Dan Bunda juga sudah nih bergabung bersama sekolah alam, pastinya menitipkan anandanya, mempercayakan anandanya ke sekolah alam gitu. Oke, semua teman-teman, kita sudah berada di akhir penghujung acara nih teman-teman semuanya, sahabat Kafis. Jadi jangan lupa untuk kita subscribe juga YouTube-nya, dan jangan lupa like atau komen tentang sekolah alam, atau bisa juga mengunjungi media sosial Kafis nih, kafis.aceh, atau bisa juga ke sekolah alam Kafis gitu. Jadi teman-teman di situ boleh DM, boleh WA, boleh apapun di situ, nanti tinggal adminnya yang menjawab. Atau bisa juga nanti teman-teman komen-komen aja di YouTube, nanti bisa dijawab juga di next video berikutnya. Sarankan pasti dengan next video berikutnya. Dadah semuanya. Sampai ketemu. Sampai ketemu.